Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, mari kita turunkan sedikit tempo kesibukan kita. Kita akan menelusuri sebuah topik yang sangat reflektif. Ini adalah tema yang mungkin sering banget kita jumpai setiap hari, tapi jarang banget benar-benar kita renungkan. Judul sumber kita hari ini adalah Gak Ikut-Ikutan Menghukum. Yuk kita mulai. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Kapan sih terakhir kali kamu menghakimi kesalahan orang lain? Mungkin hari ini? Kemarin sore? Atau jangan-jangan pas lagi baca-baca komentar di media sosial pagi ini? Harus kita akui ya, gampang banget buat kita sebagai manusia untuk dengan cepat melihat dan ngomentarin apa yang salah dari orang lain. Rasanya kayak udah otomatis aja gitu kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cermin sebuah kerendahan hati. Gini ya, buat paham kenapa kita gampang banget menghakimi, coba kita lihat kebiasaan alami kita. Di satu sisi, kita tuh ibaratnya selalu bawa-bawa kaca pembesar kemana-mana. Kita pakai kaca pembesar ini buat nyari-nyari kesalahan orang, neliti setiap kelemahan mereka sampai sedetail mungkin. Tapi coba dibayangin kalau kaca pembesar itu kita taruh dan kita ganti sama sebuah cermin. Cermin ini nggak nyorot orang lain, melainkan maksa kita buat ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Kerendahan hati yang sejati itu intinya adalah keberanian buat terus megang cermin ini untuk melihat kekurangan diri sendiri, bukan malah sibuk pakai kaca pembesar buat orang lain. Lanjut ke bagian kedua, ilusi merasa paling benar. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita hobi banget megang kaca pembesar tadi? Nah, kalau kita bedah sedikit psikologinya, ada dua sikap yang bertolak belakang banget nih. Orang yang ngerasa dirinya udah paling bener, itu cenderung gampang banget ngehukum orang lain. Kenapa? Ya karena mereka pengen kelihatan suci aja, pengen ngerasa posisinya lebih tinggi dengan cara ngerendahin orang yang lagi salah. Sekarang, coba bandingin sama orang yang sadar kalau dirinya juga penuh kelemahan. Karena mereka tahu persis rasanya nggak sempurna, mereka jauh lebih gampang buat ngampunin. Mereka bisa menghargai perjuangan orang lain, soalnya mereka sendiri juga tahu rasanya berjuang buat jadi lebih baik. Ada satu kutipan yang benar-benar nonjok banget dari pembahasan kita hari ini. Godaan orang yang berdosa adalah mencari orang untuk disalahkan, agar dirinya merasa lebih percaya diri. Wah, ini dalam banget sih. Sering banget kan pas kita lagi keras-keras yang ngehakimin orang lain, sebenarnya kita tuh cuma lagi nutupin rasa nggak aman atau rasa bersalah kita sendiri. Kita ngehukum orang lain biar diri kita sendiri kelihatan atau minimal ngerasa jauh lebih baik. Padahal, ya itu murni cuma ilusi doang. Sekarang, mari kita masuk ke bagian ketiga, kisah lemparan batu pertama. Biar lebih kebayang sama konsep ini, coba deh kita tarik mundur ke sebuah cerita zaman dulu. Bayangin situasinya lagi panas banget. Pagi-pagi, ada kerumunan besar ngumpul. Para pemuka agama waktu itu nyeret seorang perempuan yang ketahuan berbuat salah dan langsung ngelempar dia ke tengah-tengah orang banyak. Perempuan ini lagi berhadapan sama ancaman hukuman mati. Tegang banget pastinya. Nah, orang-orang ini kemudian ngasih sebuah pertanyaan jebakan. Mereka bilang, aturan kami nyuruh buat ngelemparin perempuan kayak gini pakai batu. Menurutmu gimana? Ingat soal analogi kaca pembesar yang kita bahas tadi kan? Nah, kerumunan ini ibaratnya lagi bawa kaca pembesar raksasa. Dan lebih dari sekedar pengen menghukum perempuan itu, mereka sebenarnya lagi nyari celah buat menjebak dan nyalahin Yesus juga. Tapi, kamu tahu apa responsnya? Di tengah masa yang lagi emosi tinggi dan teriak-teriak minta hukuman, dia malah diem. Nggak ada debat panjang lebar, nggak ikut-ikutan kepancing emosi, dia cuma membungkuk, terus nulis di tanah pakai jarinya. Sebuah respons yang benar-benar di luar dugaan, yang langsung ngeredam suasana panas dan bikin semua orang yang lagi emosi jadi tertahan. Dan setelah orang-orang ini terus mendesak, akhirnya dia bangun dan ngomong satu kalimat yang langsung mengubah segalanya. Siapa di antara kalian yang nggak punya dosa, silahkan lempar batu yang pertama. Boom! Ini momen yang luar biasa banget. Lewat satu kalimat simpel ini, dia kayak langsung ngerampas kaca pembesar dari tangan mereka dan naruh sebuah cermin tepat di depan muka mereka masing-masing. Efek dari cermin dadakan itu ternyata luar biasa nyata. Di catatannya, orang-orang itu akhirnya pergi satu persatu. Dan menariknya, dimulai dari yang paling tua. Ya, mungkin karena yang paling tua sadar kalau daftar kesalahannya udah paling panjang kali ya. Akhirnya, batu-batu dijatuhin, kaca pembesar diturunin, sampai akhirnya cuma tersisa dia berdua aja sama perempuan itu. Suasana yang tadinya penuh amarah langsung berubah total. Kita sampai di bagian keempat, keberanian untuk mengampuni. Setelah kerumunan yang tadinya sibuk menghakimi itu pada pergi, barulah ada ruang buat penyelesaian yang sesungguhnya. Di tempat yang sekarang udah sepi, jauh dari orang-orang yang marah tadi, dia nanya dengan nada yang lembut banget. Di mana mereka? Nggak ada yang menghukum kamu. Pertanyaan ini tuh kayak masih penegasan kalau ancaman hukuman itu udah bener-bener hilang. Percakapan penutup ini benar-benar ngerangkum apa itu esensi dari sebuah anugerah. Waktu perempuan itu jawab nggak ada, responsnya adalah, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba perhatiin deh,
Mengampuni itu bukan berarti pura-pura nggak tahu kalau ada kesalahan yang dibikin. Dia tetap ngingetin buat nggak ngulangin kesalahannya. Tapi daripada nganjurin masa depan perempuan itu dengan hukuman, dia lebih milih buat ngasih kesempatan kedua. Inilah indahnya mengakui realitas tanpa harus ikut-ikutan jadi penghukum. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, meletakkan batu, melihat cermin. Inti dari semua pembahasan kita hari ini tuh sebenarnya simpel banget tapi ngena. Bukan hak kita buat menghukum siapapun yang berbuat salah. Sekalipun orang di depan kita ini jelas-jelas ngelakuin kesalahan, ngambil peran sebagai kerumunan yang siap ngelempar batu itu bukan hak kita. Kerendahan hati yang sejati berarti kita dengan sadar memilih buat mundur dan gak ikut-ikutan menghakimi. Sebagai penutup dari ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Besok, lusa, atau mungkin sebentar lagi, pas kamu ngerasa gatel banget pengen ngambil batu, ngeluarin kaca pembesar, dan mulai ngehakimi kelemahan orang lain, maukah kamu berhenti sebentar, naruh batu itu, dan ngaca dulu?